Baiklah, selanjutnya yaitu materi pertemuan ke-14. Materi pertemuan 14 ini yaitu menelusuri konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Secara etimologi, ketahanan berasal dari kata tahan yang berarti ketahanan kuat dan dapat menguasai diri, gigih dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu, tabah, dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidup. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa. Sebagai pengertian politik, bangsa dalam pengertian politik adalah persekutuan hidup dan dari orang-orang yang telah menegara. Ketahanan nasional secara etimologi dapat diartikan sebagai mampu, kuat, tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. 1. Wajib. Ketahanan nasional Indonesia. Gagasan pokok dari ajaran ketahanan nasional adalah bahwa suatu bangsa atau negara hanya akan dapat bertahan kelangsungan hidupnya apabila negara atau bangsa itu memiliki ketahanan nasional. Menurut salah satu seorang ahli, ketahanan nasional adalah GPHS Surya Omataraman. Definisi ketahanan nasional mungkin berbeda-beda karena penyusunan definisi melihatnya dari sudut yang berbeda. Menurutnya, ketahanan nasional memiliki lebih dari satu wajah. Dengan perkataan lain, ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi. Untuk dapat memahami ketahanan nasional sebagai suatu konsepsi, pengertian pertama, ketahanan nasional adalah suatu konsep khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk dapat menanggulangi segala bentuk dan macam-macamnya yang ada. Konsep ini dibuat dengan menggunakan ajaran Astagartha. Oleh karena itu, konsepsi ini dapat dinamakan ketahanan nasional Indonesia, berlandaskan pada ajaran Astagartha. Ketahanan nasional sebagai konsep pengertian kedua sebagai ilustrasi. Apabila kita mengatakan bahwa ketahanan nasional Indonesia pada masa kini lebih tinggi tingkatnya dibanding tahun lalu. Ketahanan nasional dirumuskan sebagai kondisi yang dinamis. Kondisi itu senantiasa berubah dalam arti meningkat dan menurun. Ketahanan nasional sebagai strategi. Pengertian ketahanan ketiga adalah sebagai strategi bangsa Indonesia. Menggunakan strategi ketahanan nasional, perihal ketahanan nasional diperkuat kembali oleh Basri tahun 2002 bahwa ketahanan nasional memiliki wajah sebagai berikut: sebagai kondisi, sebagai doktrin, sebagai metode TANAS. Konsep ketahanan berlapis artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa. Tentu tidak terwujudkan jika dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Latihan bela negara dapat kita temukan dalam
rumusan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 27 ayat 3 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dalam buku Permasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh MPR 2012 dijelaskan bahwa pasal 27 ayat 3 ini dimaksudkan untuk memperteguh konsep yang dianut bangsa dan negara Indonesia di bidang pembelaan negara, yakni upaya bela negara bukan hanya monopoli TNI tetapi merupakan hak sekaligus kewajiban warga negara. Dalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tersebut dinyatakan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela korban dalam mengabdikan diri kepada negara dan bangsa. B. Menggali sumber historis sosial egois politik tentang ketahanan nasional dan bela negara secara historis. Gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960 dikala militer Angkatan Darat dan SSKAD yang sekarang bernama Seskoad masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Sejarah keberhasilan bangsa Indonesia mengenai ancaman komunis tersebut menginspirasi para petinggi negara untuk merumuskan sebuah konsep yang dapat menjawab mengapa bangsa Indonesia tetap mampu bertahan menghadapi serbuan ideologi komunis. Pengembangan atas pemikiran awal di atas semakin kuat setelah berakhirnya Gerakan 30 September atau PKI. Pertahanan nasional tetap relevan sebagai kekuatan penanggalan dalam suasana sekarang maupun nanti. Sebab ancaman setelah berakhirnya Perang Dingin lebih banyak bergeser ke arah non-fisik. Ketahanan juga mencangkup beragam aspek dimensi atau bidang, misalnya istilah ketahanan bangsa dan ketahanan energi. Selanjutnya C. Mendeskripsikan esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Hal yang menjadikan nasional sebagai konsepsi khas bangsa Indonesia adalah pemikiran tentang 8 unsur kekuasaan bangsa yang dinamakan Astagatra. Perihal unsur-unsur kekuatan nasional ini telah mendapat banyak kajian dari para ahli. Masih ada ahli lainnya yang berpendapat tentang unsur-unsur yang mempengaruhi ketahanan atau kekuatan nasional sebuah bangsa. Unsur-unsur ketahanan nasional model Indonesia terdiri atas 8 unsur yang dinamakan Astagatra, yang terdiri atas Trigatra alamiah dan Pancagatra sosial. Model Astagatra merupakan perangkat hubungan bidang-bidang
kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuan sumber kekayaan alam dan suatu wilayah baik kualitas maupun kuantitasnya sangat diperlukan bagi kehidupan nasional. Oleh karena itu, keberadaannya perlu dijaga dan dilestarikan. Kedaulatan wilayah nasional merupakan sarana bagi tersedianya sumber kekayaan alam dan menjadi model dasar pembangunan. Gatra penduduk sangat besar pengaruhnya terhadap upaya membina dan mengembangkan ketahanan nasional. Gatra ideologi menunjuk pada perangkat nilai-nilai bersama yang diyakini baik untuk mempersatukan bangsa. Gatra politik terkait dengan kemampuan mengelola nilai dan sumber daya bersama agar tidak menimbulkan perpecahan tetapi tetap stabil dan konstruktif untuk pembangunan gatra ekonomi. Ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan dan terlebih di era globalisasi sekarang ini. Gatra sosial budaya. Dalam aspek sosial budaya, nilai-nilai sosial budaya hanya dapat berkembang di dalam situasi aman dan damai. Gatra ketahanan keamanan negara. Unsur ketahanan keamanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara. Ketahanan ekonomi adalah kondisi dinamis kehidupan perekonomian negara yang berisi keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang terdapat dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak langsung. Untuk menjamin kelangsungan perekonomian bangsa dan negara tersebut. D. Rangkuman ketahanan nasional dan bela negara. Pengertian ketahanan nasional dapat dibedakan menjadi 3, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai metode atau strategi. Ketahanan nasional sebagai konsepsi adalah konsep khas bangsa Indonesia sebagai pedoman pengaturan penyelenggaraan bernegara dengan berlandaskan pada ajaran Astagatra. Inti dari ketahanan nasional adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini. Spektrumnya semakin luas dan konspek baik dalam bentuk ancaman militer maupun non-militer. Kegiatan pembelaan negara pada dasarnya merupakan usaha dari warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional dan bangsa Indonesia. Terima kasih dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.